Halo, selamat datang kembali di sesi telaah kita. Hari ini kita punya tumpukan materi yang menarik. Serangkaian tulisan renungan gitu. Iya, isinya ngajak kita mikir ya soal alasan-alasan mencintai Tuhan atau Allah dalam konteks sumber ini. Betul. Dan fokus utamanya itu ke konsep karunia atau anugerah ilahi. Sumber kita ini kan bentuknya kutipan-kutipan reflektif ya. Kayaknya sih memang ditujukan buat orang-orang yang lagi mencari kedekatan spiritual. Jadi intinya soal gimana rasa syukur dan cinta ke pencipta itu bisa tumbuh dari kesadaran akan pemberiannya gitu ya. Persis, itu intinya. Oke, sip. Jadi misi kita kali ini kita akan coba bedah nih argumen-argumen yang ada di tulisan-tulisan ini. Kita pengen paham gimana sih perspektif mereka soal syukur, terus makna hidup, sama cinta ilahi ini. Siap ya? Siap, mari kita mulai. Nah, sebagai pemantik nih, sumber pertama itu pakai analogi yang cukup bikin mikir deh. Coba bayangin kalau ada raja ngasih Anda tugas penting, terus dibekali lengkap semua kebutuhannya. Wah, menarik tuh. Plus dijanjikan hadiah istana megah sama putri cantik. Pasti semangat banget kan? Jelas lah. Nah, penulisnya lalu mengaitkan ini dengan kepercayaan yang Allah berikan ke manusia. Analogi yang langsung mengohok soal nilai kepercayaan sama imbalan ya. Jadi ngajak kita mikir seberapa besar sih kepercayaan yang kita terima ini? Karunia dasar kehidupan dan tujuan. Sip, kita mulai dari yang paling dasar dulu. Hidup itu sendiri. Beberapa sumber, kayak sumber 1 tadi, itu menggambarkannya sebagai amanah. Kepercayaan yang dititipkan ke kita ya. Betul. Kita bahkan disebut khalifah, semacam perwakilan atau pengelola gitu di bumi. Tapi penulis di sumber 1 ini nanya, kenapa ya kita sering lupa bersyukur atas kepercayaan sebesar ini? Pertanyaan reflektif banget itu. Iya kan? Analogi raja tadi dipakai lagi buat bilang kalau kepercayaan dan hadiah dari Allah, yaitu surga, itu jauh lebih dahsyat dari raja duniawi manapun. Jadi logikanya, harusnya kita lebih takjub lagi sama Allah gitu ya? Nah, itu dia. Ya, nilai keberadaan kita ini jadi tema sentral di awal-awal. Sumber 7 misalnya, secara spesifik banget nyinggung karunia kesadaran. Kesadaran ya? Iya. Penulisnya ngajak kita bayangin gimana rasanya hidup tanpa sadar. Kayak orang koma atau hilang ingatan, yang akhirnya kan terpinggirkan ya. Oh iya, bener juga. Kesadaran inilah yang bikin kita bisa beraktivitas, mikir, ngerasain sebuah nikmat luar biasa yang sering kita anggap biasa aja. Bener banget. Seringkali baru terasa nilainya pas hilang ya. Persis. Nah, terus sumber 6 masuk lebih detail lagi ke keajaiban tubuh kita. Ini menarik nih, karena dipaparkan rinci banget. Gimana tuh contohnya? Mulai dari kulit sebagai pelindung sekaligus penampil. Dia sampai bilang, coba bayangkan hidup tanpa kulit. Terus sistem pernapasan, yang otomatis tapi vital banget. Iya. Kalau tiba-tiba berhenti gimana coba? Nah, terus sistem pencernaan yang canggihnya minta ampun, bisa proses macam-macam makanan, terus buang sisanya. Belum lagi ginjal sebagai filter darah. Wow. Tulang dan otot yang bikin kita bisa gerak. Semua ini disajikan sebagai bukti nyata kemurahan Tuhan. Kalau direnungkan satu-satu emang luar biasa kompleks ya. Penulisnya kayak ngajak kita tur ke dalam diri sendiri gitu. Dan jangan lupakan waktu, ini juga penting. Sumber 13 ngingetin kita soal ini. Waktu itu kan terus jalan, nggak bisa mundur. Betul. Bahkan dikutip penggalan surat Al-Asr yang intinya manusia itu merugi, kecuali yang beriman, beramal soleh, saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Jadi penekanannya kuat banget ya. Manfaatkan waktu sebaik mungkin sebelum telat. Iya, karena waktu ini modal kita ke akhirat katanya. Sumber 6 tadi juga kasih contoh spesifik fungsi tubuh yang bikin kita mikir 2 kali. Lidah misalnya. Lidah ya? Iya, kecil tapi fungsinya banyak banget. Bisa bedain rasa manis, pahit, asam, pedes. Bantu kita ngomong, komunikasi antar bangsa. Tapi di sisi lain penulisnya juga ingetin, lidah ini bisa jadi senjata makan tuan kalau dipakai bohong, ngomongin orang gibah tuh, yang dilarang keras kan, atau adu domba. Wah, dualitas fungsi yang menarik ya. Satu organ bisa bawa kebaikan besar, tapi potensi buruknya juga besar kalau disalahgunakan. Banget. Lalu panca indera, mata buat melihat, telinga buat denger, hidung yang bentuknya unik sekaligus jadi filter, terus bibir. Bibir juga dibahas ya? Iya, penulisnya sampai ngajak bayangin kalau bentuk bibir kita kebalik atau nggak ada sama sekali. Detail-detail yang mungkin nggak pernah kita pikirin sehari-hari.
Jadi kalau kita simpulkan bagian pertama ini ya, sumber-sumber ini, sumber 1, 6, 7, 13 itu, intinya ngajak kita merenungkan hal-hal paling dasar. Hidup, kesadaran, tubuh yang bekerja otomatis ini, waktu yang terus berjalan. Semuanya dilihat sebagai bukti kasih sayang Tuhan ya. Betul, bukti yang nyata. Harapannya, kesadaran ini bisa numbuhin rasa syukur yang kemudian jadi bibit cinta pada sang pemberi. Ini fondasi argumen mereka lah. Karunia petunjuk dan pengetahuan. Oke, dari karunia dasar tadi, kita geser dikit nih ke karunia petunjuk dan pengetahuan. Sumber 3 ini fokus banget ke Al-Quran. Wah, Al-Quran ya. Iya, digambarkan pakai metafora indah banget. Mutiara, cahaya di kegelapan. Merujuk ke Al-Isra ayat 9 itu, yang bilang Al-Quran menuntun ke jalan yang paling lurus. Jadi diposisikan sebagai buku panduan hidup yang lengkap gitu ya. Lengkap banget. Ada kisah masa lalu, pembeda baik buruk, ancaman, kabar gembira, sampai ajaran moral dan peradaban. Penekanannya kuat pada peran Al-Quran sebagai navigasi hidup yang komprehensif. Keren ya metaforanya. Betul, penulis sumber 3 ini bahkan nyebutnya resep langit. Katanya, resep ini bisa dipakai pas kita galau atau ngerasa berdosa. Oh iya, ada rujukannya juga. Ada ke Az-Zumar 53, soal jangan putus asa dari rahmat Allah. Terus Toha 82, soal ampunan buat yang tobat. Juga pas lihat kerusakan di bumi ini, rujukannya Ar-Rum 41 sama Al-A'raf 96. Wah, banyak ya. Sampai ke urusan nyari dasar pemerintahan yang adil, ini rujukannya panjang ke An-Nisa 58-70. Dan nyari sifat mulia, rujukannya Al-Furqan 63-70. Kebenarannya sebagai wahyu pun ditegaskan lagi pakai rujukan Al-Haqqah 38-52. Jadi lengkap sekali pandangannya soal Al-Quran ini. Yang menarik, karunia petunjuk ini kan nggak berdiri sendiri ya. Sumber lain ngehubunginya sama karunia lain. Oh ya? Gimana tuh? Misalnya, sumber 8 ngebahas karunia bicara. Ini merujuk Al-Rahman ayat 3-4. Allah ciptakan manusia, ajari pandai bicara. Kemampuan bicara ini kan penting banget buat nyampein dan memahami petunjuk tadi. Benar juga. Begitu juga dengan karunia ilmu pengetahuan. Ini di sumber 9, merujuk doa di Toha 114. Ya Tuhanku, tambahilah ilmuku. Ilmu ini kan yang dianggap pembeda utama manusia. Jadi punya petunjuk itu satu hal. Tapi punya kemampuan buat belajar, memahami, dan ngomonginnya itu karunia lain yang lengkapin ya. Tepat sekali. Dan ada penekanan kuat soal tanggung jawabnya nih. Maksudnya? Sumber 8 ingetin, pakai kemampuan bicara itu buat bangun pemahaman, jangan buat fitnah atau gosip. Sumber 9 juga nekenin, cari ilmu itu niatnya karena Allah, buat dekat sama Dia, bahkan ngutip Qaf 16 soal Allah lebih dekat dari urat leher. Bukan buat sombong atau merusak ya? Nah, itu dia. Penulis sumber 9 ini bahkan sampai agak kritis gitu ya. Ngeritik ilmu dan teknologi yang bikin manusia jadi liar karena nggak dilandasi niat cari ridho ilahi. Ada kritik sosialnya juga di sana. Menarik. Terus, ada sumber 11 yang spesifik ngebahas Islam sebagai karunia. Islam sebagai karunia kebenaran ya? Iya. Di sini, Islam digambarkan sebagai kebenaran yang disempurnakan. Rujukannya Al-Ma'idah ayat 3. Dan sebagai penerang di tengah kondisi yang disebut kegelapan moral zaman Arab pra-Islam. Zalim, bunuh bayi perempuan, rendahnya martabat wanita, judi, mabok. Jadi datangnya Rasulullah dan Islam dilihat sebagai penyelamat dari kondisi itu. Betul. Melengkapi gambaran petunjuk ilahi tadi, ada kitabnya, Al-Quran, ada sistem ajarannya, Islam. Lengkap ya? Dan yang nggak kalah penting, sumber 14 ngebahas karunia iman, keyakinan dalam hati. Iman ya, itu penting banget. Banget. Dengan merujuk surat Fusilat ayat 30 tentang keteguhan iman yang datengin ketenangan, iman ini digambarkan pakai banyak metafora. Lentera, pilar perilaku, benteng kokoh, samudra kearifan, teman setia perindu Allah, sampai penghancur kezaliman. Wow, metaforanya dalam-dalam ya. Intinya, punya iman itu kayak punya modal keselamatan, gitu katanya. Jadi kalau kita coba rangkai ini argumen dari bagian kedua nih, dari sumber 3, 8, 9, 11, sama 14, pesannya tuh kayaknya gini, Tuhan nggak cuma ngasih kita modal hidup fisik, tapi juga ngasih peta dan kompas. Peta dan kompasnya apa tuh? Ini dilihat sebagai jalan menuju kebenaran. Dan karena itu, jadi alasan kuat buat mencintai sang pemberi petunjuk ini. Begitu kira-kira alurnya.
karunia kesejahteraan sosial dan spiritual. Nah, sekarang kita masuk ke aspek sosial dan spiritualnya. Sumber 2 mengangkat tema persaudaraan dan saling membutuhkan antar manusia. Oh, soal hubungan antar manusia ya? Iya, ini dirujuk ke Ali Imran 103 tentang persatuan hati karena nikmat Allah, sama kutipan Ali bin Abi Thalib soal manusia emang diciptain saling perlu. Contohnya sederhana tapi kena banget. Gimana contohnya? Kita makan ikan ya karena ada nelayan, kita bisa jalan-jalan karena ada sopir atau pilot, kita dapat ilmu dari guru. Ini nunjukin ketergantungan kita satu sama lain. Dan itu dilihat sebagai desain ilahi biar harmoni gitu ya? Persis. Penulisnya lalu agak kritis juga sama perpecahan dan iri hati yang ngerusak persaudaraan ini. Menariknya, ada sumber lain yang ngebahas sesuatu yang mungkin awalnya kita anggap negatif, tapi dibingkai jadi karunia loh. Oh iya, apa tuh? Sumber 4 ngebahas karunia mengingat dosa. Hah? Mengingat dosa kok karunia? Nah, kedengarannya aneh kan? Tapi penulisnya bilang, ini bukan buat bikin putus asa. Justru kesempatan buat bersyukur karena masih dikasih waktu buat tobat. Oh, gitu cara melihatnya. Iya, dia rujuk ke Az-Zumar 53 soal rahmat Allah, sama Asyura 25 soal Allah terima tobat. Jadi, ngingat dosa itu jadi jalan buat sadar betapa kita butuh ampunannya dan betapa besar rahmatnya. Wah, ini perspektif yang lumayan unik ya. Ngelihat kesalahan malah jadi jalan syukur. Iya, ini salah satu contoh reframing yang menarik banget dalam sumber-sumber ini. Dan ini nyambung ke sumber 5. Sumber 5 tentang apa? Tentang karunia terhindar dari bahaya yang lebih besar. Rujukannya Al-Baqarah 251. Tentang Allah nahan keganasan sebagian manusia dengan sebagian lain. Maksudnya gimana tuh? Penulisnya ngakuin, banyak kerusakan moral di dunia disebutin. Contohnya pelecehan anak, kekerasan, korupsi, narkoba, fitnah. Tapi argumennya, Allah tuh masih jaga keseimbangan dan ngasih kesempatan perbaikan. Caranya gimana? Salah satunya, kata penulis, dengan hadirnya para ulama atau pejuang agama sebagai penerang di tengah kegelapan itu. Nah, bicara soal pejuang, sumber 10 malah khusus ngebahas karunia semaraknya perjuangan. Oh, ada lagi ya? Iya. Di tengah zaman yang digambarkan penuh kezoliman dan materialisme, adanya orang-orang yang masih gigih nyebarin nilai agama itu dianggap anugerah tersendiri. Mereka digambarin kayak gimana tuh? Kayak pembawa obor, pembersih jiwa, yang senjatanya itu dzikir, doa, sama ilmu. Keren ya gambarannya. Dan kalau kita tarik benang merah dari banyak hal ini, sumber 12 nyebut ada karunia fundamental yang ngedasarinya. Apa tuh? Yang paling fundamental? Yaitu cinta. Allah disebut sebagai Al-Wadud yang maha mencintai. Cinta ini dilihat sebagai energi penggerak alam semesta. Wah, pakai analogi apa dia? Pakai analogi ngerakin atom, bikin berat jadi ringan, beku jadi cair. Cinta sejati karena Allah dianggap fondasi peradaban yang harmonis. Sebaliknya, kalau nggak ada cinta sejati. Nah, sebaliknya, kalau cinta sejati hilang gara-gara ngejar dunia harta, tahta, wanita, popularitas, ya akibatnya kekacauan sosial dan moral. Gitu kata sumber 12. Cinta sebagai fondasi peradaban ya, dalam juga pemikirannya. Dan sebagai puncaknya lah ya, dari semua karunia ini, sumber 15 secara khusus ngebahas janji surga. Wah, ini pasti detail banget nih. Detail banget. Ngutip panjang dari surat Al-Waqiah ayat 15-38. Disebutin ada dipan emas, permata, pelayan muda abadi, minuman dari mata air surga yang gak bikin mabuk, Terus? buah-buahan pilihan, daging burung, bidadari cantik banget kayak mutiara, suasana damai penuh ucapan salam, pemandangan indah pohon bidara tak berduri, pisang bersusun, naungan luas, air tercurah, Wow, lengkap banget deskripsinya. sampai kasur yang empuk. Tapi puncaknya, kata sumber ini, adalah berjumpa langsung dengan Allah. Itu kenikmatan tertingginya ya. Iya, ini disajikan sebagai hadiah terbesar atas iman dan amal baik. Sekaligus jadi motivasi terkuat buat cinta dan taat sama Dia. Deskripsinya sangat fokus ke kenikmatan indrawi dan juga spiritual. Oke, jadi setelah kita nyelam balengi ke dalam berbagai perspektif dari sumber-sumber ini, kelihatan ya benang merah utamanya,
kelihatan banget. Menurut teks-teks ini, cinta pada Tuhan itu bisa tumbuh subur kalau kita sadar, benar-benar sadar, betapa banyaknya karunia yang kita terima. Dari hal yang paling kecil sampai yang paling besar ya. Iya, mulai dari yang paling dasar kayak nafas, badan yang sehat ini, kesadaran kita, waktu yang terus jalan, terus ada petunjuk lewat Al-Quran dan Islam, kemampuan mikir dan ngomong, iman di hati kita, sampai ke hal-hal sosial kayak persaudaraan, terus perlindungan dari bahaya, kesempatan buat tobat. Ya, semangat orang-orang baik yang masih berjuang, kekuatan cinta itu sendiri, dan puncaknya ya, janji surga tadi. Banyak banget ya. Banyak banget. Nah, pertanyaannya, apa artinya semua ini buat Anda yang lagi dengerin sekarang? Itu dia. Memang, inti dari semua tulisan yang kita bahas ini kan ajakan buat merenung ya. Mungkin juga ngubah cara pandang kita. Ngubah gimana tuh? Ya, ngajak kita buat ngelihat setiap jengkal kehidupan, dari fungsi tubuh kita sendiri, hubungan kita sama orang lain, bahkan mungkin pengalaman sulit atau kesalahan masa lalu lewat kacamata syukur. Syukur atas apa yang disebut karunia ilahi ini ya. Betul. Ini upaya ngebangun hubungan cinta yang dasarnya pengakuan atas semua pemberian itu. Setidaknya begitu menurut para penulis sumber ini. Ada semacam teknik reframing spiritual yang konsisten banget dipakai di sini. Oke. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan yang bisa Anda bawa pulang buat direnungkan lebih lanjut. Pertanyaan apa tuh? Dari sekian banyak karunia yang dipaparkan tadi, mulai dari detak jantung kita, sampai janji surga yang digambarkan indah banget, adakah satu gagasan atau contoh spesifik yang paling klik buat Anda? Yang paling ngena gitu ya? Iya, mungkin yang paling menyentuh hati, paling membekas, atau justru malah yang paling menantang cara pandang Anda selama ini tentang rasa syukur, tentang arti hidup, dan tentang hubungan Anda dengan Sang Pencipta, berdasarkan obrolan kita barusan? Pertanyaan yang bagus untuk direnungkan sendiri ya. Betul, silakan direnungkan. Sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya.